Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kelana Channel. Kali ini kita tidak tidak melakukan penelusuran ya. Iya. Tetapi kita ini di rumah Kiraden. Kali ini saya ingin berbincang-bincang, ingin mengungkap pengalaman Kiraden, karena memang Kiraden ini sewaktu dulu pernah mengalami mati suri, dan bahkan bukan satu kali tetapi 3 kali mengalami mati suri. Ini memang suatu suatu pengalaman ataupun juga suatu kejadian yang luar biasa. 3 kali mengalami mati suri. Wallahualam ya. Tetapi itu suatu anugerah, suatu mujizat bagi mungkin Kiraden, di mana beliau masih bisa kembali sehat dan hidup di dunia ini. Nah, tentu saja pemirsa ya, kalau yang namanya mati suri itu kita tidak tahu nih pengalaman Kiraden ini berapa lama matinya, mati surinya, apakah 1 jam 2 jam gitu kan, atau gimana. Mungkin kita akan korek ataupun juga kita berbagi pengalaman bagaimana sewaktu mati suri. Dan itu 3 kali ya Mas ya? Iya betul. Nah, sampai 3 kali. Jadi yang pertama di mana itu? Yang pertama waktu di Jakarta, kalau nggak salah tahun 97 lah. 97 ya. Tahun 97. Terus yang kedua? Yang kedua di Lampung. Di Lampung. Iya. Di Lampung berarti di kampung. Iya, kampung saya sendiri ya. Di situ, ya. Itu tahun berapa itu? Kalau nggak salah dari Jakarta itu jaraknya sekitar 3 bulan, dari itu berarti udah naik tahun 2000-an kalau nggak salah. Oh gitu ya? Iya, sekitar itu. Berarti selangnya tidak terlalu lama. Iya. Ya, memang luar biasa. Cuman pengalaman saya Pak, walaupun jarak di situ 3 tahun, itu tetap apa yang saya alami kejadian itu dari yang awal tuh sama ketiganya begitu. Oh gitu. Terus yang ketiga ini? Yang ketiga di Siak lah. Di Siak, di sini ya? Oh ya, di sini masuk yang saya tempati ini. Jadi penasaran ya pemirsa ya, bagaimana rasanya mati suri dan bagaimana pengalaman sewaktu bisa kembali ke dunia ini gitu. Baik, kita akan coba ya mengorek-ngorek nih mengorek-ngorek ceritanya seperti apa. Nama Pak Ki, jadi sewaktu Jakarta nih. Iya. Jakarta itu, waktu di Jakarta itu Kiraden lagi apa itu di situ? Waktu itu emang saya bekerja lah di sana, istilahnya pendatang atau berdomisili di sana, walaupun nggak lama, sekitar 4-5 tahun kan di Jakarta itu. Iya. Jadi awal mulanya kejadian tuh sehabis pulang kerja waktu itu. Waktu itu kerja di mana tuh? Waktu itu di Depok sana Pak. Di Depok, daerah Depok ya? Agung, Pasar Agung. Waktu itu pulang kerja kalau nggak salah jam 4 sore, istirahat. Cuman begitu pulang tuh pandangan udah lain saya di situ gitu loh Pak. Udah lain, saya kan kayak tubuh ini sakit. Sebenarnya kan nggak sakit, orang barusan pulang kerja. Cuman di situ tiba-tiba tertidur itu kayak biasa gitu, karena mungkin saking capeknya habis pulang kerja atau apa. Jadi tidur. Awal mulanya tidur ya. Begitu tidur, bahkan sebelum maghrib pun saya nggak tahu, isya pun nggak tahu kan di situ. Tahu-tahu ya udah terbangun tuh udah 3 hari di sana itu kata orang sana. Iya. Jadi sewaktu tidur tuh apa yang dialami itu waktu itu? Sebenarnya pada saat saya tidur seakan saya itu mimpi gitu, seakan mimpi. Tahulah alamnya tuh kayaknya lain gitu Pak, nggak kayak saat inilah kayak di dunia, mungkin di alam lain, karena
di sana suatu pemandangan yang memang benar-benar ngeri gitu Pak. Banyak kobaran api, ada yang suatu pemandangan yang megah di sebelah kanan saya, sebelah kiri itu api semua di sana. Habis itu ada 2 orang lah kalau nggak salah, saya ingat saya tuh menenteng saya dari belakang tuh 2 itu, jadi mengarahkan sosoknya seperti gimana tuh? Kalau sosoknya tuh nggak begitu jelas lah, siapa orang itu pun saya nggak kenal itu, karena nggak nampak, kayak cahaya semua lah, ininya pakaiannya aja yang nampak bersinar jelas gitu ya? Bersinar kayak gitu. Cuman saya pun dalam hati nggak mengatakan bahwa itu malaikat atau siapa, kurang tahu juga siapa orang masih bingung itu, ya, masih bingung ya? waktu itu. Jadi ditunjukkan lah di situ tuh salah satu kampung memang luar biasa gitu loh Pak. Jadi orang tuh lari sana lari sini, itu telanjang semua di situ. Tanpa pakaian. Tanpa selai pakaian di situ semua. Jadi habis itu ini orang ini berlari semua ke arah api itu semua itu Pak. Ke arah api semua itu. Habis itu saya seakan di atasnya itu nengok itu, suruh nengok itu di atasnya itu. Sampai saking takutnya sampai gemeteran jam. Katanya kehidupan tuh kayak itulah pada akhirnya. Nampak ngeri pada saat itu gitu. Selang nggak begitu lama habis itu ditunjukkan saya ke arah kanan, yang sebelah kanan tuh di situ itu banyak kayak bukit-bukit, batu-batu, tapi airnya tuh jernih bener di situ itu Pak. Satu keindahan yang luar biasa, belum pernah lah saya tahu. Satu taman yang indah kayak itu gitu loh. Di situ rata-rata penduduk itu wanita semua di situ itu. Rata-rata wanita. Pakai baju pokoknya mewah pakai baju ya. Iya, kalau di situ pakai baju mewah. Sana sini, jadi makan apapun seakan banyak di situ kayak udah tersedia itu. Itu memang betul-betul terlihat. Betul terlihat, karena saya orang 2 ini tadi masih terus ngikut terus Pak itu. Ada bertanya gitu, merasa heran, bertanya Anda siapa? Habis itu saya nggak pernah bertanya kayak itu lagi kan. Waktu itu dia sendiri langsung ngomong. Habis itu kata 2 orang itu salah satu ngomong. Sekarang kalau bahasa kitanya itu udah saya tunjukkan dua arah. 2 arah. Ya itu katanya. Jadi tinggal milih arah yang ke kanan atau yang ke kiri ya itu. Jadi yang kiri tadi itu yang api banyak api. Yang banyak api, orang-orang telanjang semua. Betul. Tadi ke sebelah kiri sana Pak. Jadi yang sana tuh perempuan, dalam hati saya. Yang kanan itu yang banyak perempuan cantik-cantik. Kayak kemudiannya air di mana-mana, keindahan banyak. Keindahan gitu. Banyak. Terus saya tapi kedua orang tuamu, seluruh saudaramu ada di sebelah kiri sana semua. Kalau sampai situ ngikut ke sebelah kanan, berarti situ tinggal keluarga situ semua. Situ tak akan masuk keluarga itu. Jadi lagi. Itu yang dibilang. Iya itu. Ujungnya saya berpikir itu kayaknya lama bener gimana. Kalau aku ke kanan pada saat itu nggak mungkin, karena itu orang tua saya di sana semua gitu Pak. Keluarga saya di sana semua. Ujung-ujungnya yang satu ini bisiin gitu Pak, yang sebelah kanan kalau nggak salah ya itu. Udahlah ikuti aja lah arah jalan saya yang ini katanya. Saya tetap nggak ngikut Pak itu, tetap saya penasaran pengen nengok di sana yang sebelah kiri ya, dikasih waktu saya untuk menengok yang sebelah sana itu. Nggak taunya dari atas itu nggak tahu lah itu kayak suling, emang nyata itu Pak. Kayak suling berbentuk ini bunyi jadi matahari dari timur itu timbulnya kalau nggak salah. Ini nyata Pak, sumpah demi Allah nyata ini gitu. Jadi itu dari yang sana itu ya? Jadi berubah semua. Begitu yang kedua aku masuk tuh nggak ada satu keindahan sama sekali. Yang aku tengok di sebelah kanan tadi indah bener tuh hilang. Jadi api semua di situ. Tapi posisi saya di atas itu, seakan gambaran itu di bawah gitu. Tunjukkan. Wah saking takutnya saya udah gemeter. Itulah kehidupan nantinya katanya. Di situ enggak aku, walaupun orang tua aku tetap tak tinggal, saudara biarlah aku tetap ke kanan. Ujungnya diantar lagi aku ke sebelah kanan itu lagi. Habis itu sekarang itu enggak lama cerita dari situ. Habis itu udahlah kalau ngikut ke sana, ini nanti arah pulang katanya. Ikuti aja jalan lurus ini nanti dari situ. Ujungnya jalan itu tadi aku ikuti terus
Nggak taunya sana udah ada pintu. Pintu itulah aku keluar. Nah itu tersadar, nggak taunya orang tuh udah banyak di situ, Pak. Jadi itu yang pertama itu. Jadi sewaktu sadar apa yang terjadi dengan badan? Saya kaget Pak, saya begitu nengok orang itu tadi yang saya kaget, kok banyak orang di sini, kenapa, ada apa? Itu belum terpikir. Orang itu udah bingung semua, ada yang sebelah sana lari ke sana, nggak terpikir kalau saya itu katanya udah mati gitu. Di situ udah 3 hari. Karena merasa mimpi, tak merasa, pikir gitu saya hanya tidur biasa gitu. Iya. Jadi aku pegang-pegang gini, apalah orang-orang itu takut semua. Jadi waktu itu posisi saya udah nggak pakai baju, Pak. Ini udah kain putih semua. Oh, udah saya nggak sadar kalau ini ada kapas, itu nggak sadar itu. Jadi sudah dikasih kapan, sudah dikasih kapas ini semuanya. Aku lepas sendiri gini Pak, aku ikatan tuh. Jadi ini kapas ini nggak sadar, tapi aku udah nengok orang-orang semua gini. Udah aku tengok ini, nah, baru gini aku sadar, oh kapas ini, aku bilang, loh ada apa ini? Oh, ini baru aku ambil satu-satu gitu. Nah taunya dengar kok udah 3 hari saya tidur itu, tak untung Pak. Jadi sewaktu melepaskan diri, kemudian mengambil kapas yang ada di hidung, di telinga itu, iya. Reaksi dari orang-orang yang di sekitar itu gimana? Itu sebagian lari semua Pak, takut. Sebagian itu. lari? Iya, sebagian lari semua, cuma yang bagian masih gini-gini kan saya. Saya kenapa? Saya tuh sadar, saya tuh hidup ini sakit, aku bilang. Saya tidur, bangun tidur saya nih, aku bilang. Yang benar hidup. Loh, emang kenapa? Saya bilang tetap itu terus. Loh, udah 3 hari ini mau diberangkatkan katanya. Jadi siapa saja yang ada di situ tuh? Di situ orang-orang saudara dari orang perempuan saya di sana. Jadi ada yang namanya Lai, Abang Lai kalau saya panggil di situ. Ada si Pita, adik saya kandung pun ada di sana. Menyaksikan juga. Menyaksikan. Adik saya tuh di jauh tuh udah nangis. Saya pikir aku terus yang aku dekatin bukan orang-orang yang lari di situ. Adik saya gini-gini kan. Kenapa tuh? Kayaknya nggak percaya kalau tetap digini-gini kan. Sama adik itu ya? itu ada apa? Belum sadar di situ. Dengar orang nangis katanya udah 3 hari di situ, ya Allah. Padahal perasaan kayak tidur biasa gitu. Padahal mungkin perasaan hanya sebentar gitu ya. Iya. Hanya melihat istilahnya api, kemudian keindahan. Nah, cuma keindahan itu. Mungkin ya bisa dibilang ya itu entah walau alam ya. Nah, entah itu surga, entah neraka. Enggak tahu kita. Walau alam itu. Tapi itu yang digambarkan di sini banyak api, orang telanjang, dan di sini banyak keindahan di situ ya. Nah, di situ. Nah, jadi Mas waktu itu disuruh memilih. Ya, kenapa disuruh memilih? Nah, ini belum diceritakan nih kronologi. Iya. Mas itu jati dirinya seperti apa dulu tuh? Saya dulu emang biasalah Pak, buruh kerja harian juga di sana kan gitu. Profesi saya di sana satu ya dikit banyak, walaupun kerja sampingan serabutan bahasanya seringlah dipanggil orang juga itu karena orang itu percaya kadang kalau sakit lari ke sini, padahal perasaan saya nggak ada apa-apa, cuman orang itu terkadang percaya kan gitu. Itu waktu itu keyakinan Mas? Kalau pada saat itu saya belum Muslim Pak, terus terang itu masih Kristen Katolik saya Pak itu. Oh gitu. Ya masih Kristen Katolik, agama saya belum Islam. Gitu. Keluarga saya semuanya itu masih Kristen Katolik Pak dulu. Oh gitu ya. Oh, jadi hikmah daripada setelah mengalami hal tersebut. Iya. Jadi apa yang terbesit, apakah terpikir ini apakah betul yang dikatakan oleh 2 orang yang bercahaya itu atau gimana hingga menjadi sebuah pilihan bagi Mas gimana? Waktu itu belum ya? Waktu itu belum. Cuma dalam hati saya berkata, setiap yang kanan saya itu membisiki suatu keindahan, suatu kemuliaan di sebelah sana. Hal-hal yang luar biasa yang belum pernah aku lihat itu selalu dia tunjukkan terus gambaran kayak itu. Sedangkan yang satu
ini kalau saya minta ke kiri nggak begitu lama langsung aja diantar ke tempat itu gitu loh. Oh gitu ya, langsung cepat langsung gitu ya? Cepat gitu. Kalau di sini saya milih sana ini masih mikir dulu lama ujuk, tapi pada akhirnya tetap diantarnya juga. Cuma sekali gitu loh. Kalau yang di sebelah kiri itu penasaran saya yang pertama, makanya yang kedua saya minta balik lagi nengok ke sana. Bener enggak saudara saya ada di sana, orang tua itu. Ternyata benar di sana semua itu. Jadi setelah kejadian yang mati suri ataupun juga setelah bangun dari mimpi itu, apakah ada kelainan dalam diri Mas atau mempunyai suatu kekuatan atau mempunyai suatu apa namanya itu hal yang lain yang dirasakan dalam badan Mas gitu? Iya, memang ada di situ. Jadi gambaran-gambaran itu nggak lepas dari ingatan saya terus Pak. Siang hari, siang malam itu sehingga saya kaji sehingga apa artinya lah mimpi saya. Saya bacakan mimpi karena saya perasaan mimpi gitu. Kok orang tua saya ke kiri semua, sedangkan saya suruh ke kanan. Gitu loh. Kalau saya ke kanan nggak akan jumpa dengan keluarga, bahkan orang tua saya sendiri. Saya pikir hingga berselang lama pulanglah saya Pak akhir itu pulang ke Lampung gitu.